Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisandrina Aulia Fatihah dari kelas 10 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marcella Nirmalasari Gumilang. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Ramadhani Kusnadi dari kelas 10 MIPA 5. Kami akan mempresentasikan proposal usaha kami mengenai si kecil menyehatkan. Jadi judul rencana bisnis kami yaitu budidaya bayam dengan teknik hidroponik. Lalu ringkasan eksekutifnya, bayam adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang paling penting bagi tubuh. Kandungan besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain, sehingga berguna bagi penderita anemia. Adapun cara menanamnya dengan teknik microgreen. Nah, microgreen adalah sayuran yang dipanen pada usia belia berkisar 7-14 hari setelah semai. Penanamannya pun mudah dan tidak memerlukan banyak tempat, namun mengandung banyak manfaat dan khasiat pada sayuran. Sekarang kita lanjut ke rencana bisnis. Rencana bisnis dari usaha yang akan kami jalankan. Penjelasan singkatnya terlebih dahulu akan saya jelaskan. Jadi microgreen bayam ini akan dijual dengan bentuk langsung, tidak diolah, supaya konsumen bisa bebas sesukanya ingin dijadikan apa. Dan tentunya khasiat atau vitaminnya pun jauh lebih bagus jika dijual langsung, supaya konsumen tidak mengira yang macam-macam seperti jika diolah dikira dicampur dengan bahan lain. Bayamnya akan kami budidayakan dengan teknik microgreen, dan setelah panen kami akan bersihkan dan diikat per bayam. Kita bandrol dengan harga terjangkau. Kami akan jual ke pasar-pasar dan teman-teman ataupun bersedia jika ada yang memesan online. Visi dan misi dari usaha kami, dari visinya terlebih dahulu. Visinya menjadikan insan lebih sehat dan mempunyai imun kuat, juga menyiapkan sayuran yang berkualitas. Lalu misinya, misi jangka pendek. Misi jangka pendeknya yang pertama, menjalin kerjasama dengan lembaga perpasaran. Yang kedua, mengawasi pada perkembangan pertumbuhan sayur. Dan yang ketiga, menjelaskan terlebih dahulu khasiat sayur pada konsumen. Lalu ada misi jangka panjang. Misi jangka panjangnya yang pertama, menghasilkan sayuran lebih banyak dan kaya akan manfaat dan khasiat. Lalu yang kedua, melakukan inovasi terbaru seperti sayur dijadikan obat untuk kesehatan. Dan yang ketiga, diekspor hingga ke luar kota. Analisis SWOT dari usaha kami yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha kami yaitu mengandung zat besi yang kuat, lalu kualitas sayurnya bagus, harga jual standar, mudah ditanam dan tidak memerlukan banyak tempat, sayuran sebagai lauk pauk utama sering dibutuhkan oleh masyarakat, dan sayuran sering diminati untuk dijadikan herbal. Nah, lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami itu, masyarakat banyak belum mengenal sayur bayam dengan teknik microgreen. Lalu boros kuota, karena kan penjualannya secara online, namun bisa juga offline. Lalu ada peluang atau opportunity. Peluang dari usaha kami yaitu menembus pasar internasional dan tradisional, lalu mengajak lembaga pasar untuk bekerja sama dan dikirim ke rumah sakit untuk dijadikan obat herbal kesehatan. Lalu ancaman, threat. Nah, ancamannya itu cuaca. Jika tak mendukung, mengakibatkan penanaman microgreen bayam kami kurang bagus atau gagal. Dan persaingan perdagangan juga persaingan harga. Pertama, saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Diketuai oleh Kaisandrina Aulia Fatihah. Lalu pemasaran dikelola oleh kami bertiga, yaitu saya Putri Marcella, juga Kaisandrina, dan juga ada Aurel. Di packing dikelola oleh saya Putri Marcella, dan di keuangan dikelola oleh Aurel. Strategi bisnis di reselling, kami akan menjual secara langsung dengan ditawarkan ke tetangga-tetangga, dimasukkan atau dititipkan ke swalayan dan berkeliling ke pasar-pasar terdekat. Brosur dicetak dengan ukuran sederhana dan disebarkan di khalayak ramai.
online marketing. Kami akan membuat akun sosial media di Facebook dan juga Instagram atas nama produk kami, dan sosmed itu digunakan untuk menjual bayam segar yang kami jual. Kami juga akan cantumkan informasi detail dan khasiat dari bayam yang kami jual. Dan kami akan menggugah hasil testimoni yang telah membeli mikrogren bayam kami. Kartu staf. Kami tidak menggunakan kartu staf karena terlalu ribet dan membuang-buang kertas sehingga mubazir. Stiker. Kami menggunakan stiker dengan ukuran kecil saja. Stiker akan kita cantumkan merek produk bayam kita. Stiker akan kami tampilkan di ikatan bayamnya. Satu ikatan bayam kami letakkan satu stiker. Analisis masa depan industri. A. Perspektif masa depan akan menjaga kualitas perusahaan ke depannya. Apabila perusahaan yang maju, kita akan buka cabang di daerah lain. B. Analisis persaingan. Kami akan melakukan pembaruan, mempertahankan bahkan meningkatkan produk kami. Kami akan adakan diskon atau potongan harga. Dalam melayani konsumen, kita akan bersikap ramah dan juga jujur. C. Segmentasi pasar yang dimasuki. Target konsumen kita yaitu ibu-ibu, ibu hamil, atau anak remaja yang ingin melakukan kesehatan diet. Proyeksi keuangan. Proyeksi ini didapat dari uang tabungan masing-masing dan uang jajan yang diberikan orang tua. Analisis usaha. Kami akan meminta saran dan kritik dari para pelanggan dan bertanya apakah kekurangan dari usaha kami. Dan kami akan jadikan saran dan kritikan dari pelanggan tersebut menjadi inovasi terbaru dan melakukan perbaikan lagi agar usaha kami lebih baik lagi. Biaya tetap. Kebutuhannya air dan listrik. Satuannya bulan, harganya 50.000. Biaya variabel. 1,5 pembelian bibit bayam harganya 34.000, 1,5 kokopit harganya 20.000, 5 wadah bekas makanan Rp0, 1/4 plastik harganya 4.000, 1/4 kertas stiker harganya 4.000, dan biaya pamen harganya Rp0. Biaya total. Biaya tetap ditambah biaya tidak tetap sama dengan 50.000 ditambah 62.000 sama dengan 112.000. Harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi jumlah unit yang dihasilkan. 112.000 dibagi 23 sama dengan 4.869,74.000. Jadi bayam mikrogen si kecil menyehatkan akan dijual dengan harga 8.000 dengan mempertimbangkan bibit dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Total penerimaan. Total penerimaan sama dengan harga dikali jumlah produksi sama dengan 8.000 dikali 23 sama dengan 184.000. Pendapatan sama dengan penerimaan dikurangi biaya total. 184.000 dikurangi 112.000 sama dengan 72.000. Ratio nilai kelayakan suatu usaha. Ratio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya produksi. 184.000 dibagi 112.000 sama dengan 1,642 lebih besar daripada 1. Ratio sama dengan keuntungan dibagi total biaya produksi. 72.000 dibagi 112.000 sama dengan 0,642 lebih besar daripada 0. Analisis ratio berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha bayam mikrogen si kecil menyehatkan dinyatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Bisa dilihat dari nilai ratio sebesar 1,642, nilai tersebut lebih dari 1. Maka usaha kami layak dijalankan.
karena mendapatkan keuntungan. Analisa break-even point. Keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan. 112 lebih kecil 72.000 dikali 2 dikali 2 bulan. Hasilnya 288.000. Dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen, maka break-even point modal awal kami akan kembali. Ini akan menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Sebagai penutup dari proposal ini, semoga rincian tadi di atas yang telah disebutkan dapat menjadi pertimbangan para konsumen yang kami hormati. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam usaha ini, dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dari rincian yang disebutkan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.